Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 5 sub tema 1 pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Berikut ini cuacanya ya. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Ayo mengamati. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan beraktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini ya. Dari sini ada gambar ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gambar. Nah, gambar ini menunjukkan cuacanya apa. Bisa buatkan ya. Yang gambar ini adalah cuacanya lagi mendung, dan ini adalah cuacanya cerah. Dan yang ketiga cuacanya adalah hujan, dan yang kelima cerah tapi berawan ya. Dan yang terakhir ini adalah berawan. Ayo menulis. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik. Nah, ini adalah simbol cuaca anak ya. Ini adalah malam hari yang cerah. Dan ini adalah saat hujan. Ini adalah mendung. Dan ini cerah, dan ini adalah berawan. Amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel di bawah ini. Gunakan simbol cuaca. Nah, ini ada tabelnya ya. Siang dan malam. Nah, ini ada harinya dari Senin sampai Jumat. Silakan kalian masukkan di tempat tinggal kalian. Kira-kira di daerahmu itu apa yang sering terjadi? Senin, ini hujan. Kalau di siang hari, ya kan. Terus malamnya mendung, ya kan. Terus Selasa mendung dan cerah, ya kan. Rabunya ini adalah berawan, dan Kamis berawan dan cerah. Jumat, ya kan, siangnya itu panas atau cerah, malam harinya hujan. Cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini? Nah, kita hitung di 5 hari ini yang banyak yang mana? Yang banyak adalah berawan. Tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, contoh nih, cuaca cerah. Cuaca cerah ini dengan kondisi matahari bersinar cerah ya, langit pun terang. Awan yang ada di langit jumlahnya itu biasanya sedikit. Udara terasa hangat, dan siang hari itu biasanya panas ya, panas. Dan ini adalah berawan. Kondisi sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Jadi matahari kadang ketutup ya. Awan yang tebal menyebabkan langit menjadi agak gelap. Nah, kadang itu dia terlihat agak sedikit gelap ya. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut ya kan. Di hari itu biasanya kalau berawan itu biasanya menandakan hujan akan turun. Dan ini adalah gambar hujan. Cuaca hujan terjadi di mana terjadinya jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Ayo berlatih. Udin menonton
berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin, satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua, setiap potongan tersebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Nah, sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Sekarang setiap potongan setiap potongan 1/4 itu adalah menjadi 4 bagian ya, 4 bagian. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, 1/8 merupakan bilangan pecahan. Ayo berlatih mengenal pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Perhatikan potongan kue A dan B di bawah ini. Nah, ini adalah potongan kue setengah ya nak ya, karena ini dibelah menjadi potong menjadi setengah, jadi ini 1/2 ya kan. Setengah itu sama dengan, atau bisa kita tulis itu ini 1/2 ya, 1/2 ya. Nah, setengah ini bisa kita sebut dengan istilah 1/2. Nah, kalau ini dipotong kue yang B itu dipotong menjadi 4, berarti 1/4 dari 1 di bawahnya itu 4 gitu ya. Jadi itu adalah merupakan bilangan pecahan. Itu adalah merupakan bilangan pecahan. Kue A 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diakhir 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2 ini ya, seperti yang saya tulis tadi. Dan 1 disebut pembilang, 2-nya disebut penyebut. Jadi ini pembilang dan ini penyebut. Kue B 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diakhir 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4. Jadi satunya itu mempunyai nilai 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4 seperti ini. 4. 1 disebut pembilang, 4 disebut penyebut. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. 1. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, ini adalah pizza dipotong menjadi 4 bagian dan yang dimakan adalah 1/4. Jadi 1/4 ya. Yang kedua, Siti senang makan kue buah apel. Dia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, ini dipotong menjadi 3. Setiap orang mendapatkan 1/3. Jadi setiap orang ini mendapatkan bagian 1/3. Yang ketiga, ibu menyediakan kue roti, 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapatkan berapa bagian roti? Pasti mendapatkan 1/4 ya kan, mendapatkan 1/4-nya ya kan. Keempat, 1 udara panas. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo mendapat berapa bagian? Nah, 1 jeruk dipotong menjadi 2 kan buat Benny dengan Edo, berarti 1/2 setiap orangnya. 5. Lani membawa kue bulan ke sekolah.
Lani ingin membaginya untuk 4 orang. Satu bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Beni. Berapa bagian kuekah yang didapat setiap teman? Jadi 1 potong menjadi 4 seperti ini. Berarti setiap anaknya ini mendapatkan 1/4. Ketujuh, Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Nah, jadi 1 loyang ini potong menjadi 8. Nah, 1 orangnya ini bagi berapa? 1/8. Ayo bernyanyi. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan bulan tak tampak di langit. Ibu menendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Menyanyi dapat membuat hati senang. Menyanyi juga dapat menenangkan hati. Nah, ini adalah lagu atau not lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan A.T. Mahmud. Ya, silakan kalian bernyanyi sebaik-baiknya seperti yang Bapak Ibu ajarkan kepada kalian. Demikian anak-anak, semoga kalian paham dan kalian mengerti, dan semoga yang disampaikan juga bisa membantu orang tua untuk lebih mudah menjelaskan, mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.